Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut lagi cerita novelnya ya, yaitu yang berjudul tentang Perjalanan Hidup Sunan Gunung Jati Cirebon. Lanjut ke episode 13. Cirebon diserahkan kepada Kanjeng Maulana Insan Kamil. Bagian 2. Penulis Irfan Al-Batawi. Dan tiba-tiba sang naga berubah menjadi sebilah keris dapur naga yang berluk 9. Kemudian keris itu segera dipegang oleh Jeng Maulana, yang diberi nama keris kaki naga gede. Ini adalah tanda bahwa Jeng Maulana sudah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridhonya menjadi seorang natak raja. Kemudian, Jeng Maulana segera pulanglah ke Keraton Pakungwati dan langsung melaksanakan salat subuh di dalam masjid pesanggrahan. Seluruh para wali dan para wadyabala telah berkumpul untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan setelah salat, mereka tetap berkumpul di dalam masjid pesanggrahan. Di antaranya, para syekh, para pangeran, para gegedeng, dan Kiku Sri Mangana Cakrabuana masih kumpul bersama. Setelah malamnya menobatkan Jeng Maulana sebagai kepala negara Cirebon. Penobatan Jeng Maulana oleh Wali Sang Jawa Dwipa pada malam Jumat, kemudian siang harinya ba'da salat Jumat, diumumkanlah kepada seluruh masyarakat Cirebon bahwasanya Jeng Maulana Insan Kamil sudah menjabat sebagai Yang Sinuhun Kanjeng SUSUHUNAN Jati Purba PANETEP Panata Agama AWLYA Allah KUTUBU Zaman KHOLIFATUR Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1479 Masehi. Sedangkan Pati Keling diangkat menjadi patinya Jeng Sinuhun, yang kemudian disebut Adipati SURA Nenggala, yaitu pati dalam Kanjeng Sinuhun Susuhunan Cirebon. Jeng Maulana sudah selesai dinobatkan sebagai Yang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Cirebon yang bersemayam di Keraton Pakungwati. Dan antara beberapa hari kemudian, setelah penobatannya sebagai Yang Sinuhun, kemudian membangun tembok mengelilingi keraton. Susuhunan Cirebon diakui juga oleh Wali Songo Jawa Dwipa sebagai PANETEP Panata Agama seluruh tanah Sunda. Semenjak tahun ini juga Cirebon memberhentikan upeti atau pajak tahunan kepada Pejajaran dan Raja Galuh. Dan pada tahun ini juga Wali Songo Jawa Dwipa mengakui Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Akan tetapi Brawijaya Majapahit masih mengakui Demak sebagai negara bagian Majapahit. Namun, begitu juga Majapahit tidak mau mengadakan tindakan apapun. Episode 14. Bertolak ke Luragung. Bagian 1. 2 tahun setelah dinobatkan sebagai Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama Aulia Allah, Jeng Sunan Jati dipanggil padanya Kiku Cakrabuana Sri Mangana, yang juga sekaligus sebagai bapak mertua. Kiku berkata, putra lekas bertolaklah ke Luragung untuk menyiarkan agama Islam dan melebarkan wilayah di tanah Luragung, karena sang raja dan rakyatnya belum mengenal agama Islam. Karena jaraknya lebih dekat maka seyogyanya dipercepat keislamannya. Jeng Sunan Jati mematuhi perintah Jeng Romo sekaligus bapak mertuanya. Kemudian bertolak dan sampailah di Luragung. Sang Raja Luragung dan Jeng Sunan Jati sudah duduk sejajar. Jeng Sunan Jati berkata, wahai Sang Raja, sebaiknya sekarang ikutilah agama Islam, engkau dan seluruh rakyat Luragung. Setelah mendengar ajakan Jeng Sunan Jati, Sang Raja Luragung merasa kalah wibawa dan hatinya menjadi terkasih untuk mempelajari agama Islam. Kemudian Sang Raja bersama para rakyatnya, para putra Sentana, para bupati dan para gegedeng memeluk agama Islam yang dalam bahasa mereka agama Welas Asih yang dibawa oleh Jeng Maulana. Namun begitu Jeng Maulana tidak memaksa atau melarang para masyarakat yang masih memeluk agama di luar Islam. Beliau, Jeng Maulana, menebarkan Islam dengan akhlak dan welas asih, bukan dengan pemaksaan apalagi pembunuhan bagi yang tidak mau masuk Islam. Dan dikisahkan sang putri Cina Ongtien dan Kipati bersama rombongannya sudah sampai di pantai Cirebon yang bertepatan pada tahun 1481 Masehi. Ongtien bersama Kipati dan rombongan menanyakan keberadaannya Ki Pendeta Insan Kamil ada di mana kepada rakyat yang ada di pinggir pantai.
Orang Cirebon menjawabnya bahwasanya Jeng Maulana Insan Kamil sekarang sedang berada di Luragung. Sang putri Cina Ong Tien bersama Kipati dan rombongan kemudian segera menyusul ke Luragung. Sedangkan seluruh barang-barang sudah diturunkan semua dari kapal dan diterima oleh Kipati Keling. Sang putri Cina Ong Tien pun meneruskan perjalanan menuju ke Luragung. Sedangkan di Luragung, Jeng Sunan Jati Insan Kamil sedang duduk santai bersama dengan Ki Gedeng Kemuning. Dan tidak lama kemudian datanglah sang putri Cina Ong Tien di hadapan Jeng Maulana dan bersujud mengaturkan sembah bakti dan memasrahkan jiwa raga kepada Jeng Sunan Jati. Dan juga Kipati yang mengawal sang putri Cina pun ikut bersujud mengaturkan sembah bakti, serta menyampaikan perintah dari sang Prabu Raja Cina untuk menyerahkan sang putri Ong Tien dan 3 kapal beserta seluruh isinya juga para prajurit semua yang ikut mengiringinya. Jeng Sunan Jati pun menerima sang putri Ong Tien bersama 3 kapal dan para prajuritnya. Dan ketika sang putri Ong Tien yang hamil mengandung sebab bokor kuningan yang ditaruh di perutnya, sudah sampai waktunya untuk bersalin, maka lahirlah dari dalam rahimnya sang putri. Akan tetapi bukan melahirkan bayi melainkan sebuah bokor kuningan. Jeng Sunan Jati berkata, tidak ada adatnya seorang perempuan melahirkan bokor. Kalau seorang manusia, tentunya akan melahirkan seorang bayi. Dan tiba-tiba bokor itu hilang lenyap, yang ada seorang bayi laki-laki yang elok rupa warnanya. Semua orang yang menyaksikan pada kaget dan berteriak, melihat bokor bisa berubah menjadi seorang bayi laki-laki yang elok rupawan. Kemudian sang bayi diberi nama Pangeran Kuningan, sebab asal dari sebuah bokor kuningan. Jeng Sunan Jati berkata, wahai Gedeng Kemuning, bayi laki-laki ini akuilah sebagai anak engkau. Rawatlah dengan baik dan seluruh jajahanku yang sudah ada sekarang aku serahkan kepada Pangeran Kuningan, yang masih bayi. Dan yang menjadi wakilnya adalah engkau sendiri Ki Gedeng Kemuning. Ki Gedeng Kemuning mengucap, sandika dawuh Jeng Sunan Jati, siap melaksanakan semua perintah Jeng Sunan Jati. Jeng Sunan Jati segera memerintahkan agar Ki Gedeng Kemuning segera membawa sang bayi Pangeran Kuningan ke rumahnya. Dengan segera Ki Gedeng Kemuning membawa sang bayi Pangeran Kuningan ke rumahnya, yang kebetulan istrinya mempunyai anak yang masih menyusu. Karena itu si bayi Pangeran Kuningan disusukan bersama anak kandungnya kepada istri tercintanya. Sang istri Ki Gedeng Kemuning pun sangat senang menerima dan merawat sang putra Raja Pangeran Kuningan. Karena Pangeran Kuningan tinggal di rumah Ki Gedeng Kemuning bersama istri, maka dukuh kampung Ki Gedeng Kemuning semenjak saat itu disebut Kuningan karena Pangeran Kuningan menetap di sana. Inilah asal-usul Kabupaten Kuningan sampai sekarang. Episode 15. Bertolak ke Luragung. Bagian 2. Dukuh kampung Ki Gedeng Kemuning semenjak saat itu disebut Kuningan, oleh karena Pangeran Kuningan yang terlahir dari putri Cina Ong Tien berupa bokor dan menjadi bayi laki-laki, menetap di sana. Setelah Pangeran Kuningan dibawa dan dirawat oleh Ki Gedeng Kemuning bersama istrinya, kemudian Jeng Sunan Jati pulang ke pesanggrahan Gunung Sembung. Sang putri Cina Ong Tien bersama rombongan ikut ke Gunung Sembung dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, sang putri Cina Ong Tien kemudian menikah dengan Jeng Sunan Gunung Jati dan diberi panggilan gelar yaitu Nyimas Rasumanding. Dan setelah beberapa bulan kemudian, setelah menikah sang putri Cina wafat. Atas kepergiannya sang putri Cina kepada Ilahi, Jeng Sunan Gunung Jati merasa sangat kehilangan dan berduka sekali. Untuk menenangkan pikiran yang sedang berduka, kemudian Jeng Sunan Gunung Jati pergi ke Gunung Jati dan bertafakur di sana. Ketika Jeng Sunan Jati baru mau mulai melakukan tafakur diri, ia melihat seorang perempuan yang sedang berjalan di kebun di sekitar Gunung Jati dan tersingkap kainnya karena angin, sampai terlihat betis kakinya. Seorang perempuan itu ialah putri dari Ki Gedeng Jatimerta yang bernama Nyimas Rakerta yang rumahnya tidak jauh dari Gunung Jati. Melihat kaki betisnya Nyimas Rakerta yang tersingkap, Jeng Sunan Gunung Jati merasa sirik jatuh hati, yang suatu saat kelak di kemudian hari akan jadi dan tumbuh bunganya bambu di tempat itu. Setelah selesai melakukan tafakur di Gunung Jati, kemudian Jeng Sunan Gunung Jati
bertolak ke pedesaan kampung di sekitar Gunung Jati. Dan ketika sudah waktunya menjelang asyar, Jeng Sunan Gunung Jati mampir singgah ke rumah Ki Gedeng Babadan untuk mandi sekaligus melaksanakan salat asyar. Jeng Sunan Gunung Jati kemudian melepaskan baju yang dipakainya dan disangkutkan atau diletakkan pada ranting pohon bunga cempaka yang sudah mati, yang beberapa lembar daun saja yang masih terlihat, itu pun sudah berwarna kuning. Setelah mandi dan berwudu, kemudian Jeng Sunan Gunung Jati mengambil baju dan dipakainya kembali. Aneh dan ajaib, setelah Jeng Sunan Gunung Jati mengambil bajunya, pohon bunga cempaka yang tadinya sudah mati, hidup kembali seperti sedia kala. Pohon dan kulitnya kelihatan segar dan tumbuh daun-daunnya yang menghijau. Dan tidak lama kemudian Nyi Retna Babadan keluar dari rumahnya dan melihat pohon bunga cempakanya yang sudah mati bisa hidup kembali. Ia merasa senang dan bahagia. Dalam perasaannya yang sedang bahagia itu, ia berkata, "Siapakah orangnya yang telah bisa menghidupkan kembali pohon bunga cempakaku ini dengan sekejap mata? Apabila seorang laki-laki, maka ia akan kuterima sebagai suami, dan apabila ia seorang wanita maka akan kujadikan sebagai saudara." Tidak lama kemudian Jeng Sunan Gunung Jati keluar setelah melaksanakan salat asyar dan berkata, "Itu pohon bunga cempaka yang sudah mati dan hidup kembali seperti sedia kala atas kehendak Allah lantaran oleh bajuku. Mudah-mudahan dengan hidup dan segar kembali pohon bunga cempaka itu, juga menjadi hidup dan segar kembali hatiku yang sedang berduka karena engkau." Nyai Mas Retna Babadan segera sujud memasrahkan jiwa raga kepada Jeng Sunan Jati sebagai tanda patuh atas apa yang sudah diucapkannya. Jeng Sunan Jati pun menerimanya. Ki Gedeng segera dipanggil menghadap. Kemudian Nyai Mas Retna Babadan dinikahkan dengan Jeng Sunan Gunung Jati. Dan beberapa hari kemudian setelah menikah, Nyai Mas Retna Babadan dibawa pulang ke Gunung Sembung. Catatan, jadi jika sampai sekarang ada mitos di dalam masyarakat tentang bambu petuk, bunga bambu, dan sebangsanya, itu adalah asal-usulnya perjalanan Jeng Sunan Gunung Jati melihat sir jatuh hati kepada Nyi Mas Rarakerta. Dan juga hidup kembalinya pohon bunga cempaka Nyi Mas Retna Babadan. Semua kejadian itu karena Jeng Maulana Insan Kamil Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah masih sedang berduka dan masih rindu kepada sang putri Cina yang sudah wafat. Sumailah Hadruti Sayyidina wa Maulana Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah, Aulia Allah Ta'ala Kutubi Zaman Khalifatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syayun Lillahi Lahu. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Nyai Mas Rara Sumanding Ongtien. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Pangeran Kuningan. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Ki Gedeng Kemuning. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Nyai Mas Rarakerta Putri Ki Gedeng Jatimerta. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi Nyai Mas Retna Babadan Putri Ki Gedeng Babadan. Al-Fatihah. Amin. Selesai.